Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman dengan saya Edo ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini, terutama untuk Bitcoin teman-teman. Sekarang Bitcoin agak mulai hijau-hijau manja ya, mungkin efek Idul Fitri teman-teman di sini. Jadi Bitcoin ini sekarang agak konsolidasi ya untuk naik sedikit teman-teman. Untuk Bitcoin sekarang di level 39.000, kemarin 37.000 teman-teman, ngedam parah ya 37.600. sekarang naik kembali, retest lagi ke area 39.000. Oke teman-teman ya, ini pertanda baik teman-teman untuk Bitcoin, dan kemungkinan besar apakah Bitcoin ini akan kena dampak lagi ya untuk gonjang-ganjing dari The Fed menaikkan suku bunga ya. Kita lihat aja nanti teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum join, ayo silakan aja teman-teman join aja di link deskripsi. Di sini banyak crypto project bagus teman-teman, kayak Fitvi kemarin harganya 0,2 ya, sekarang menjadi 0,6 teman-teman, atau ya 61 sen ya di sini, dan kenaikannya cukup sangat masif. Dan kalau disusul dengan koin Tron teman-teman, TRX juga naik cukup sangat parah ya, mungkin dari stable coinnya juga yang cukup sangat bagus teman-teman untuk next ke depan untuk kita project ya. Oke, dan beberapa token-token yang bagus teman-teman kayak Terra Luna ya, Solana dan AVAX teman-teman, itu juga bagus ya untuk Anda pertimbangkan nanti. Mungkin AVAX sekarang lagi agak turun bebas ya teman-teman, turun longsor, tapi kemungkinan besar ini akan cepat recovery teman-teman. Kalau Phantom teman-teman ya mungkin bagus juga ya untuk nextnya ya untuk Phantom. Oke, kita bahas dulu teman-teman untuk pergerakan Bitcoin. Sekarang Bitcoin Fear and Greed teman-teman memasuki level 28 ya, atau Fear. Kemarin tuh ekstrim Fear banget, dan sekarang sudah level Fear, dan ini cukup sangat bagus teman-teman untuk masuk lagi ya untuk di Bitcoin, untuk DCA kembali. Dan teman-teman kita bisa lihat untuk di chartnya. Oke, di sini teman-teman kita buka dulu di chart. Nah, di chartnya ternyata retest kembali teman-teman ya untuk di Bitcoin ini ya. Jadi ini kemarin tuh sudah menyentuh teman-teman level berapa nih? Level 37.000, dan area ungu teman-teman sudah saya kasih tahu kan, ini adalah area yang baik untuk membeli Bitcoin. Jadi area 37.000 ini cukup sangat bagus ya, dan area ungu, dan terbukti teman-teman di sini ada pantulan kembali. Jadi ada 1 2 3 ya, 4 pantulan untuk Bitcoin, dan kemungkinan besar kalau ini retest teman-teman, ini masuk di retest di area 40.000 ya US dollar, dan retest kedua mungkin ke area 42.000 ya teman-teman. Dan kemungkinan besar kalau ini breakout di garis hijau teman-teman yang saya tandai ya, breakout garis hijau, kemungkinan besar ini Bitcoin akan naik. Tapi kalau misalkan retest kembali teman-teman di garis hijau ini, kemungkinan akan turun kembali ya. Jadi kita chart dulu untuk di H4. Jadi garis hijau ini sampai mana bang? Oke, garis hijau ini teman-teman kemungkinan besar sampai 39.700 ya. Jadi kalau misalkan terpantul sini teman-teman, harganya kemungkinan besar ini 40.000, sekitar 40.000 ya. Kalau nyentuh garis hijau akan longsor kembali. Tapi kalau masih belum teman-teman, kalau misalkan break garis hijau, kemungkinan besar Bitcoin ini akan menguat kembali teman-teman di sini. Oke ya. Nah, kita lihat aja dulu teman-teman untuk gambarnya. Jadi kemungkinan ini akan membentuk pola triangle ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar Bitcoin ini akan naik lah ibaratnya. Jadi naiknya sampai 40.000 area pertama, area kedua mungkin sekitar 42.000. Itu yang paling bagus teman-teman untuk entry Bitcoin ya. Dan teman-teman di sini ada, kita bisa teman-teman untuk baca berita dulu di Decrypt dulu. Oke. Untuk di Decrypt teman-teman, setelah 8 tahun Wikipedia berhenti menerima sumbangan Bitcoin dan Ethereum di sini ya. Jadi organisasi induk Wikipedia, jadi Wikipedia Foundation, tidak lagi menerima sumbangan apapun dalam bentuk Bitcoin Cash atau Ethereum ya, setelah anggota komunitas memicu perdebatan panjang selama 3 bulan teman-teman, pro dan kontra tentang kripto. Berita ini muncul tak lama setelah yayasan melakukan jejak pendapat, di mana lebih dari 70 responden mengatakan mereka ingin menghentikan semua donasi berupa kripto teman-teman. Di sini ada membernya juga dan pemimpinnya, nanti bisa dibaca teman-teman untuk di Decrypt. Dan di sini teman-teman ada berita cukup sangat bagus ya untuk kedepannya. Di sini ada Ethereum untuk kuartal pertama teman-teman. Jadi pendapat jaringan Ethereum kuartal pertama tumbuh 60%, menjadi 2, miliar dolar teman-teman. Tingkat inflasi token turun sekitar 0,51%. Ini cukup sangat bagus. Jadi tingkat inflasi Ethereum turun menjadi 0,15%. Pendapatan Ethereum naik sekitar 46% teman-teman, dari 1,6 miliar
dolar menjadi 2,4 miliar dolar selama kuartal pertama tahun 2022 ya. Ini peningkatan cukup signifikan. Menurut laporan baru Bankless, menurut laporan tersebut sekiranya 87% 2,1 miliar pendapatan ini telah dihapus dari pasokan Ethereum yang beredar melalui mekanisme pembakaran ya. Kalau teman-teman melalui Ultrason Money itu bisa dilihat teman-teman di situ. Jadi Ethereum ini cukup sangat bagus. Jadi teman-teman kalau mau project yang kalau mau untuk tahunan ya mungkin Ethereum ini bisa untuk DCA juga teman-teman di sini ya. Jadi mekanisme pembakaran token kemungkinan oleh peningkatan jaringan EIP teman-teman 1559 yang dilakukan oleh Agustus kemarin dan 2021. Sebagai konsekuensi dari proses pembakaran token ini, tingkat inflasi Ethereum metriknya mengukur perubahan bersih pasokan token turun menjadi 0 dari 1,1% turun menjadi 0,5%. Yang cukup sangat bagus ya tingkat inflasinya. Oke. Dan di sini teman-teman ada Samsung juga nih. Wow, ini Samsung Group Investment akan mendaftarkan blockchain ETF di bursa Hong Kong teman-teman di sini ya. Oke, saham Samsung Asset Management di Amplify Holding, perusahaan manajemen aset Samsung SMAC teman-teman diperkirakan akan mendaftarkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF blockchain di Hong Kong teman-teman selama paruh tahun 2022 ini ya. Kata perusahaan tersebut, Samsung Group daftar ETF yang melacak perusahaan teknologi cryptocurrency dan blockchain akan menjadi pertama di Asia ya menurut sebuah laporan. Jadi ini mungkin ETF pertama teman-teman di Asia yang mungkin beroperasi di Hong Kong. Jadi teman-teman kalau ada anak perusahaan Samsung di Indonesia ya silahkan share aja ya untuk emiten-emitennya ya. Kemungkinan besar akan to the moon juga karena mendapat impact ya yang cukup sangat bagus. Oke, dan next lagi teman-teman Papa Elon. Nah, ini ada Papa Elon. Jadi Papa Elon dan Mark Cuban teman-teman bahas menggunakan Dogecoin untuk mengatasi masalah spam. Wow. Jadi bintang Shark Tank Mark Cuban teman-teman telah menemukan cara untuk memecah masalah spam Twitter menggunakan meme cryptocurrency Dogecoin teman-teman. Jadi Tesla dan CEO SpaceX menuju bahwa itu bukan ide yang buruk. Twitter baru-baru ini menerima tawaran pembelian dari Musk ya. Jadi Elon Musk optimis tentang ide Dogecoin dan Mark Cuban ini, dan kemungkinan besar kalau misalkan didukung ini akan menjadi to the moon bersama teman-teman ya, dan cukup sangat bagus juga untuk kedepannya untuk ekosistem dari si Dogecoin ini. Oke. Dan next lagi teman-teman, berita terakhir di sini ada ApeCoin atau BAYC Bored Ape Yacht Club. Nah, ini. Jadi sini teman-teman Bored Ape Yacht Club teman-teman. Nah, kita tinggal dulu. Tim BAYC menggalang sekitar 285 juta dolar dengan NFT lainnya menyumbat Ethereum. Jadi pemburuan lahan virtual dalam proyek Metaverse yang berpusat pada ApeCoin teman-teman telah merugikan pedagang lebih dari 176 juta dalam biaya saja teman-teman ya. Kemungkinan besar ini Yuga Labs ini akan kontribusi cukup sangat banyak ya. Jadi setelah banyak basa-basi, Yuga Labs mengadakan penjualan tanah digital telah lama ditunggu-tunggu pada Sabtu malam kemarin. Jadi debut publik proyek Metaverse dari Otherside teman-teman. Sementara serbuan tanah Metaverse-nya yang dihasilkan konsensus sekitar 285 juta dolar untuk perusahaan itu juga menciptakan beberapa biaya gas tertinggi dalam secara jaringan Ethereum teman-teman ya. Mungkin kalau pakai Polygon mungkin ApeCoin juga cukup sangat bagus juga ya. Jadi investor telah menghabiskan lebih dari 176 juta untuk mengatasi biaya teman-teman dalam 24 juta terakhir. Jadi total itu segini teman-teman, 280 juta dolar. Itu biaya gasnya segini ya, itu mahal banget teman-teman. Jadi Otherside adalah peluncuran proyek terbesar perusahaan karena menciptakan NFT non fungible NFT teman-teman untuk si Bored Yacht Club ini ya. Jadi selama obrol semalam para pedagang membeli persediaan terbatas selama 55.000 NFT ya di order di sini ya. Dan ini cukup sangat ekosistem cukup sangat bagus teman-teman, dan mudah-mudahan saja ini si ApeCoin ini meluncurkan ini teman-teman mainnetnya sendiri, jadi tidak terlalu memakan gas fee terlalu banyak ya di sini. Dan di sini kita ada untuk Etherscan-nya, nanti bisa dibaca teman-teman untuk di CoinDesk ya untuk kedepannya nanti. Oke, ini metaverse-nya cukup sangat bagus teman-teman, tapi kalau untuk gasnya terlalu tinggi ya kasihan juga ya untuk
para pengguna app koin ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya informasi dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya silahkan aja ya, tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa untuk di next video.